Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Nurul Hidayat. Saya dari kelas TI 1A. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang program, yaitu lebih tepatnya tentang materi stack atau tumpukan di C++. Nah, langsung saja kita ke programnya. Sebenarnya saya sudah membuat programnya, jadi kali ini saya hanya menjelaskan saja sedikit. Nah, di sini saya akan ditumpukan. Itu ada, kita membuat 3 file. Yang pertama untuk header, di sini untuk header. Yang kedua untuk main prosedurnya. Lalu yang ketiga untuk main programnya. Nah, yang pertama kita di headernya dulu, yaitu kita membuat struct. Itu typedef struct. Di dalam structnya itu ada top, lalu ada data. Nah, kedua-duanya itu bertipe data integer. Lalu top ini digunakan untuk mengetahui posisi paling atas. Untuk data itu ya data dalam tumpukannya. Diberi nama stack. Nah, untuk mempermudah kita ganti namanya dari stack menjadi A. Jadi ketika kita ingin mengakses top, maka kita tinggal perintah A titik top, atau ketika kita ingin mengakses data yaitu A titik data. Lalu ada void inisialisasi, yaitu prosedur untuk memberi nilai awal. Lalu void push, yang di dalamnya ada nilai yang dimasukkan, atau push itu menambahkan data dalam tumpukan. Jadi kita memerlukan variabel untuk memasukkan datanya, yaitu variabel D. Dan di sini variabelnya berupa integer atau nanti isinya yaitu angka, berupa angka. Lalu ada void pop. Void pop di sini digunakan untuk mengambil data dalam stack atau tumpukan. Lalu intpick ini prosedur yang digunakan untuk digunakan untuk mengetahui data yang paling atas gitu. Untuk void print itu digunakan untuk mencetak data dalam tumpukan. Lalu void swap itu digunakan untuk menukar data yang ada pada tumpukan. Lalu di sini ada int ada itu digunakan untuk mengetahui apakah ada data atau tidak dalam tumpukan tersebut. Lalu ada int index untuk mengembalikan indeks array dari nilai di stack yang hendak kita tukar. Jadi untuk header ini aja. Lalu kita masuk ke file yang kedua, yaitu main dari prosedurnya. Main prosedurnya kita mulai dari yang inisialisasi dulu ya. Di sini ada void inisialisasi, yaitu fungsi untuk memberi nilai awal. Jadi A top sama dengan min 1, artinya topnya itu sama dengan min 1, artinya stack atau tumpukan itu kosong, nilai awalnya kosong. Lalu yang kedua ada void push atau prosedur push untuk menambahkan data dalam tumpukan. Fungsinya untuk menambahkan data pada stack. Nah, di sini kita menggunakan metode if else. Nah, jadi jika A top tidak sama dengan max min 1, atau jika stack belum penuh, nah kita buat aja kebalikannya. Berarti jika penuh atau jika tidak kosong. Ini jika
bukan jika 30, berarti jika penuh ya. Jika penuh maka langsung saja tampilkan maaf elemen stuck sudah penuh. Nah, untuk yang tidak penuh itu digimanain? Yang belum penuh. Nah, jadi yang belum penuh nantinya itu atop plus atau data top akan bertambah. Tuh, kan nantinya kan ditambah data, berarti topnya itu akan bertambah. Yang semulanya topnya itu ada di 1, ketika ditambahkan data 1, maka topnya itu akan berubah menjadi topnya itu di 2. Lalu di sini ada data top sama dengan D. Jadi data yang dimasukkan itu akan disimpan di variabel D. Lalu tampilkan nilai, lalu kita panggil D, sudah ditambahkan. Jadi misalkan kita masukkan nilai angka 1, maka nanti di D ini 1 itu akan tersimpan di D, di variabel D. Lalu yang ketiga ada void pop. Void pop itu prosedur untuk mengurangi data pada stack atau mengambil data pada stack. Jadi dalam tumpukan ini menggunakan metode LIFO, last in first out. Jadi yang pertama masuk, yang terakhir masuk itu yang pertama keluar. Di sini ada void pop, fungsi untuk mengurangi data pada stack. Nah, sama kita menggunakan metode if else. Di sini jika atop tidak sama dengan -1 atau jika data top tidak kosong, maka kita buat aja kebalikannya, berarti jika kosong maka stack kosong. Nah, jadi syarat untuk pop ini data dalam stacknya itu nggak boleh kosong gitu. Kalau kosong ya data apa gitu yang mau diambil gitu. Nah, untuk yang tidak kosong ini mau digimanain? Jadi cout data yang di pop adalah data top atau data yang paling atas. Jadi yang diambil itu data yang paling atas. Lalu bagaimana selanjutnya? Lalu data yang paling atas tersebut akan berkurang gitu, untuk void pop. Lalu ke bawah di sini ada int pick, yaitu fungsi yang digunakan untuk mengakses elemen tertinggi atau elemen paling atas dalam stack. Kita panggil aja data atau di sini data yang paling atas. Lalu yang selanjutnya itu ada print. Void print itu digunakan untuk mencetak data. Saya ganti mencetak data yang ada pada stack. Sama di sini kita menggunakan metode if else. Syaratnya print atau cetak itu data tidak boleh kosong. Karena kalau kosong ya tidak ada yang dicetak gitu datanya. Nah, di sini jika atop sama dengan -1 atau jika data top tidak kosong, maka kita buat kebalikannya. Jika kosong maka tampilkan saja stack kosong. Nah, untuk yang tidak kosong gimana? Kita menggunakan perulangan for. Karena mencetaknya kita satu-satu. Karena ada satu-satu berarti kita menggunakan perulangan. INTI. Nah, jadi I-nya itu dimulai dari data yang teratas. Lalu I-nya lebih dari atau sama dengan 0. Lalu I-nya akan berkurang. Nah, jadi ini dicetaknya itu berarti data yang paling atas. Terus ke bawah berarti kan berkurang. Tuh. Menggunakan pengulangan for. Cout. Nah, untuk cout-nya kita cetak data indeks yang ke I. Lalu yang selanjutnya
ada int index int n, mengembalikan indeks array dari nilai di bawah stack yang hendak kita tukar. Jadi kita untuk indeks ini kita panggil aja return a data i, jadi data ke i. Lalu yang untuk int ada ini untuk mengecek apakah data ada atau tidak gitu. Di sini kita menggunakan menggunakan perulangan. Jadi i-nya itu dimulai dari sebelumnya int temp, kita buat temp atau nama cadangan, lalu i. Lalu untuk indeks i dimulai dari data yang paling atas, i-nya lebih dari sama dengan 0, i-nya berkurang 1. Lalu kita kombinasikan dengan if else, metode if. Nah, di sini jika a data i sama dengan n, maka temp sama dengan a data atop. Jadi tempnya itu ditempatkan di tempat yang sama dengan data paling atas tempnya. Nah, lalu a data atop sama dengan a data i. Jadi menukarkan data yang paling atas dengan data yang kita masukkan. Lalu a data i sama dengan temp, artinya menempatkan data ke dalam temp. Lalu cout langsung yaitu nilai, kita panggil variabel n, ada di stack kita panggil i, cout lagi ditukar dengan a data i di top stack a top. Jadi menampilkan ditukar dengan data yang telah diinputkan di top of stack. Nah, jika a data i tidak sama dengan n, maka tidak ada nilai n di stack. Gitu. Jadi ini kalau yang atas digunakan untuk yang ada datanya. Kalau yang ini kebalikannya, berarti yang tidak ada datanya, maka tidak ada nilai n di stack. Lalu void swap, prosedur swap, kita panggil saja fungsi ada dan fungsi indeks. Lalu kita beralih ke main programnya. Nah, untuk main programnya kita buat variabel menu dan nilai bertipe data integer, lalu kita buat variabel jawab dengan tipe data karakter, lalu kita panggil inisialisasi. Kita menggunakan sistem perulangan do while untuk mengulang menu. Kita tampilkan menunya di sini menu stack, menu ke-1 yaitu full stack, menu kedua stack, menu ketiga yaitu pick stack, menu keempat yaitu swap element stack, menu kelima yaitu print stack. Nah, lalu untuk pilih menu, kita masukkan ke dalam variabel menu. Selanjutnya kita menggunakan metode if else. Jika kita memilih menunya 1, maka yang tampil masukkan nilai yang di push. Nah, kita masukkan nilainya dulu, maka nilai tersebut akan di push dalam tumpukan. Kita panggil prosedur push tadi. Jika tidak, atau jika kita memilih menu 2, maka langsung saja kita panggil prosedur pop, yaitu mengambil data paling atas di dalam stack. Jika tidak, atau jika kita memilih menu 3, yaitu pick, yaitu
Nilai pada tumpukan teratas adalah, kita langsung saja panggil pick. Jadi ketika kita memilih angka 3 itu langsung menampilkan data paling atas dalam tumpukan. Pada tumpukan ke A top plus 1. Jadi pada tumpukan keberapa kita panggil A top plus 1. Lalu jika kita memilih menu 4, maka nilai yang ditukar dengan top, yaitu kita masukkan nilainya, lalu kita panggil prosedur swap. Lalu jika kita memilih menu 5, maka isi dari stack adalah kita panggil menu print, karena menu nomor 5 itu menampilkan data yang ada pada stack. Jadi kita panggil prosedur print. Nah, jika tidak, silakan pilih menu 1 sampai 5. Nah, di sini kita menggunakan perulangan menu ya. Untuk pengulangan menunya, Anda mau mengulang menu Y atau N. Nah, untuk Y atau N itu disimpan di variabel jawab. Ketika jawab sama dengan Y besar atau jawab sama dengan Y kecil, maka perulangan program ini yang di atas akan diulang. Jika tidak, maka program akan berhenti. Untuk sedikit penjelasannya, kita coba running programnya F9 dulu, kita compile dengan F9, F10. Nah, di sini tampil menu. Kita coba satu persatu. Yang pertama push stack, yaitu menambahkan data dalam stack. Kita pilih menu 1, masukkan nilai yang di push. Misalkan saya masukkan data 1. Nah, di sini tampil nilai 1 sudah ditambahkan. Anda mengulang lagi? Ya. Saya mengulang lagi. Kita pilih data. Kita pilih satu lagi, push stack lagi. Kita masukkan nilainya, yaitu 2. Kita ulang lagi, ya. Nah, untuk mengetahui yang barusan kita inputkan, kita langsung saja pilih menu 5, yaitu print stack. Nah, isi dari stack adalah 2, 1. Karena kita memasukkan angka 1 yang terlebih dahulu, maka disimpannya itu di bawah. Lalu ya lagi. Lalu pop stack ya, pop stack berarti 2. Kita pilih menu 2, pop stack ya. Nah, data yang di pop adalah 2, karena data yang teratas tadi itu 2. Kita iya lagi. Kita tampilkan setelah di pop itu tampilnya berapa. Nah, jadi 1, karena 2-nya tadi sudah diambil, jadi tinggal 1. Kita ulang lagi, kita push lagi pakai angka 2 lagi. Dari 2 sudah ditambahkan. Lalu kita cek, nah, berarti sama kayak yang tadi ya, 2, 1. Kita coba lagi yang menu yang ketiga, yaitu pick stack, atau menentukan nilai paling atas. Kita ulang lagi. Tadi kan 2 ya yang paling atas. Kita coba cek pakai menu nomor 3, pick stack. Betul. Nilai pada tumpukan teratas adalah 2 pada tumpukan kedua. Karena yang pada tumpukan ke-1 itu nilainya 1, bukan teratas. Berarti ini sudah benar. Kita Y lagi, ulang lagi. Swap elemen stack. Nah, kita swap, kita tukar antara 2 dan 1. Tadi kan 2-nya di atas, 1-nya di bawah. Kita tukar. Jadi 1-nya di atas, 2-nya di bawah. Kita pilih 4. Nilai yang ditukar dengan top. Berarti 1 kita tukar. Nilai 1 ada di stack 0, ditukar dengan 2 di top stack. Kita Y. Lalu kita cek apakah sudah tertukar atau belum. Nah, sini sudah tertukar 1 sama 2.
Yang tadinya 2-nya di atas, jadi 1-nya di bawah. Yang tadinya 2-nya di atas, 1-nya di bawah. Nah, sekarang jadi 1-nya di atas, 2-nya di bawah. Kita ulang lagi. Udah. Jadi untuk penjelasan kali ini segitu aja. Mohon maaf ya, masih banyak kesalahan. Saya juga masih harus banyak-banyak lagi belajar. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.